Assalamualaikum sahabat Bang Juli. Kali ini saya menghadirkan dua presiden di Aceh, yaitu presiden dari mahasiswa Unsia, ada Samuda ya. Kemudian ada juga presiden mahasiswa dari UIN, Irfan Rahmat Gafar. Jadi dua presiden ini, mohon maaf ya yang lain, bukan berarti kita tidak mengundang presiden mahasiswa yang lain. Sebenarnya kali ini ada 4 mahasiswa yang kita undang. Ada Unmuha dan Abulia Tama. Kenapa kita undang hanya 4? Karena sesuai dengan tempat yang ada. Namun mohon maaf bagi yang lain, insya Allah ke depan juga kita akan mengundang presiden-presiden mahasiswa yang lain di kampus yang ada di Aceh. Tujuannya kita berbagi informasi tentang kemajuan-kemajuan kemaslahatan dia di masa yang akan datang, termasuk juga Republik ini agar tidak tidak begitu mudah goyang oleh para penguasa yang mungkin tidak konsen terhadap masyarakat atau tidak pro rakyat. Gitu. Jadi semoga dengan dua presiden ini bukan presiden Konoha, tapi presiden benaran walaupun masih sebatas kampus. Ini menjadi presiden kan tidak tertutup kemungkinan ke depan mungkin akan jadi presiden ya, benaran. Setidaknya jadi presiden di DPR mungkin ya, yang mengubah suka-suka mengubah inilah ya, aturan, merevisi yang tidak layak direvisi ya. Jadi udah hadir, terima kasih ya sudah hadir ke ini segmen Haba Bang Juli ini sebenarnya untuk ngobrol aja, ngobrol santai. Ide-ide kita, apalagi yang lagi heboh sekarang ini kan soal RUU Pilkada ya, dengan mudah diobo-obo oleh para elit-elit politik di parlemen ya. Jadi saya lihat kemarin ada aksi juga ya di Aceh ya. Iya. Dari Unsia juga. Dari Unsia juga ada sih Bang. Cuman di sini kawan-kawan mahasiswa, kalau kita bilang dari badan eksekutifnya enggak, tapi karena ini memang dari hati nurani dari mahasiswa Universitas Sekolah. Siapa yang mau gitu turun gitu. Tidak ada instruksi harus pergi gitu. Enggak di UIN juga seperti itu ya. Jadi tidak ada misalnya kita harus pergi nih. Kalau pandangan adik-adik ini ya dari dua presiden ini gitu. DPR kita itu sebenarnya tidak bisa membedakan MA dan MK, atau mereka tahu tapi pura-pura nggak tahu kayak gitu. Kalau pandangan sehingga mudah mengobok-ngobok itu ya undang-undang yang sudah ada. Ya sebenarnya kalau kita berbicara mereka tahu atau tidak, rasanya itu satu hal yang lucu kalau harus kita jawab kan begitu Bang. Apa yang jadi DPR? Apa yang jadi duduk di sana gitu. Karena memang tentu ya dewan-dewan kita yang ke sana yang memang mewakili seluruh pilihan rakyat gitu kan. Kursi di sana juga itu emang punya rakyat dan diwakili dan mereka lah yang duduk di sana gitu. Dan seharusnya mereka udah jauh lebih paham tentang bagaimana sebenarnya konstitusi itu. Dan sekarang ini kan poinnya sebenarnya bukan tentang apa yang akan dihadapi ke depannya, tapi tentang bagaimana konstitusi ini udah nggak lagi ada harga dirinya gitu. Dan semakin hari semakin dirusak gitu. Jadi banyak hal yang memang sampai hari ini yang menjadi perbincangan yang begitu hangat di kalangan mahasiswa yang memang kita terus tetap kawal apapun itu. Dan hal ini yang menjadi pemicu sebenarnya kalau emang bukan beberapa hari ya, memang tepat semalam itu terakhir aksi 2 hari yang lalu. sana. 2 hari yang lalu sebenarnya. Dari 2 hari yang lalu, tapi kan ini di Acehnya sendiri semalam lah ada aksi selesai aksinya semalam gitu. Dan walaupun berakhir ricuh juga ya. Iya berakhir ricuh juga karena memang kondisi yang udah kacau gitu dan hingga titik terakhir semalam itu masih belum ada kata dan dari pihak terkait, emang dari ayah-ayah kita, dewan-dewan kita itu sebenarnya nggak ada menemui kawan-kawan mahasiswa ya kan Pres. Jadi yang memang menjadi salah satu penyebab, dan karena udah aksi dari siang dan udah ada mungkin kalau kata lelah di kami mahasiswa, di kawan-kawan mahasiswa yang memang turun ke jalan itu dengan hati nuraninya, itu nggak ada kata lelah dan mereka memperjuangkan dan menyampaikan inspirasi yang emang udah tertangkap, yang udah terkaji oleh kawan-kawan yang udah dijalankan lah begitu. Jadi kalau dari teman-teman ini kira-kira gimana gambarannya tuh? Mereka dewan itu sebenarnya tahu, tapi pura-pura
membodohi diri atau gimana itu kira-kira? Kalau tanggapan saya gini, Pak. Seharusnya kalau hari ini kita berbicara masalah isu demokrasi, ya kan, aspirasi yang akan disampaikan oleh masyarakat, mahasiswa sebagai penyambung lidah untuk dewan-dewan kita di atas, seharusnya mereka cepat tanggap. Bukan dalam artian mereka nggak paham ataupun nggak tahu. DPR ini bukan nggak tahu sebetulnya, tapi mereka mencoba untuk melakukan hal yang memang menguntungkan sepihak. Kalau kita lihat sekarang, isu-isu yang sekarang, kalau pas mungkin ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Nah, seharusnya DPR itu melihat dampak yang akan dilakukan ketika revisi undang-undang pilkada ini dilaksanakan. Cuman berbicara hari ini, kalau memang DPR buta ataupun tuli dengan keadaan sekarang, saya rasa bukan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Dewan Pengkhianat Rakyat Indonesia. Maaf kalau dalam bahasa mahasiswa ketika orang kemarin. Kalau dari Desa Muda gimana kira-kira? Memang ini ada yang, maksudnya mereka ini mengambil keuntungan dari revisi itu atau gimana kira-kira? Nah, kalau berbicara mengambil keuntungan atau enggaknya, sebenarnya ini masih tentang konstitusinya gitu, tentang aturan yang emang dibuat sama tim hukum lah bisa kita bilang, karena memang kan tentu ada draft yang memang udah ada pembahasan dari orang ini gitu, dan tentu sebenarnya ya kita semua tahu gitu bahwasanya hukum itu sifatnya kan dinamis gitu, kapan dibutuhkan gitu, hukum itu akan ada di saat itu gitu. Dan yang menjadi pertanyaan sekarang ini, kenapa seterburu-buru itu gitu, dan sedangkan untuk permasalahan ataupun isu yang baru ini yang menyebabkan mahasiswa turun ke jalan itu nggak masuk ataupun nggak ada pernah pembahasan yang di prolegnas gitu, dan dengan kata lain itu bukan jadi titik yang mengharuskan harus terburu-buru gitu, dan harus dengan kajian yang matang betul gitu. Dan hingga saat ini kan yang dilakukan oleh para perwakilan rakyat di sana, sebenarnya kalau sekarang ini ada pertanyaan juga kalau kita sebut mereka itu perwakilan rakyat gitu. Rakyat mana yang diwakili dengan keputusan yang terburu-buru itu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan ketika mereka melakukan hal yang seperti ini gitu. Tapi katanya pun kalaupun aksi mahasiswa di Aceh nggak ada pentingnya untuk Aceh kok. Cara gini Bang, pandangannya Bang. Kalau dibilang ini isu nasional nggak berdampak Aceh. Nah, pertanyaan sekarang, memangnya Aceh ini bagian dari mana? Aceh ini kan bagian dari NKRI. Kan nggak salah ketika mahasiswa ikut turun ke jalan untuk mengaspirasikan permasalahan demokrasi hari ini. Dan juga 13 kursi di DPR RI pilihan masyarakat Aceh. Betul. Ada 13 kursi kalau nggak salah. Nah, hari ini mana? Kalau Desa Muda gimana nih? Nggak ada penting kok untuk itu di luar sana kan kayak gitu. Ngapain mahasiswa capek-capek? Kita kan undang pilkada. Ya, sebenarnya di sana itu di Jakarta gitu kan. Sebenarnya kan kalau kita berbicara, ada nggak kaitannya, ada nggak nanti ke depannya apa yang disahkan di pusat itu berlaku nggak di sini? Sebenarnya itu kembali saya tegaskan, pertanyaan-pertanyaan itu kayak lucu kalau kita jawab gitu, karena kalau kita melihat di sana itu ada perwakilan rakyat Aceh di sana. 13 kursi. Tentu kalau emang ada perwakilan rakyat Aceh di sana, apapun yang diputuskan di sana, mereka melibatkan orang Aceh. Tentu kalau udah melibatkan orang Aceh dalam satu keputusan, nggak mungkin di orang Aceh itu nggak berlaku keputusan itu. Nah, mungkin kalau memang kita runut dengan kondisi saat ini di Aceh, mungkin tidak terlalu berdampak. Tapi yang jelas perlahan itu berdampak besar sebenarnya ke depannya. Contohnya gini, contohnya PJ. Kita pakai PJ juga 2 tahun. Mestinya kan Aceh ya 2022 kalau dalam tapi kenapa juga 2024 begitu Nas? Ya, begitu. Jadi itu dampak-dampak yang memang akan terjadi, akan didapati oleh rakyat Aceh. Tidak sebenarnya. tertutup kemungkinan turun ke daerah ya, Aceh. Bukan turun ke daerah. Berarti ini akan mengawal terus juga nih, dari Aceh mengawal terus isu-isu ini. Ya, pasti. Ini dengan nasional ada saling komunikasi dengan antar mahasiswa. Ya, kita ada komunikasi dengan kawan-kawan se-Indonesia. Kalau kawan-kawan dari UIN mungkin di bawah Kemenang, kawan-kawan mahasiswa yang di bawah Kemenang tetap ada komunikasi yang intens, dan kami juga dari USK yang memang di bawah Mendikbud tetap ada komunikasi, dan mungkin ya semua orang udah tahu bahwasanya ada aliansi besar nasional kami gitu, baik itu secara
UIN-nya, baik Nah, itu di situ secara di negerinya situ gitu. yang belum tahu bahwa mahasiswa itu berkoneksi antar karena kita kan bukan di Aceh. Orang Unsia kok di bawah Kementerian Pendidikan, ya kan tuh, atau UIN di bawah Kementerian Agama. Jadi kalau dibilang kita harus suara di Aceh aja, ya tidak mungkin kan. Ketika kawan-kawan di nasional sudah basah-basah kuyup, ya kan kena gas air mata, kalau kita diam-diam di sini. Nah, jadi kalau di masa apa istilahnya ini kan terus mengawal nih. Ini kan berapa hari lagi? Kita bilang pendaftaran tanggal 27. Ini hari tanggal 20 ini hari lah mau ya sampai tanggal 27 nih. Kemudian apa itu yang langkah-langkah dilakukan dalam mengawal ini? Maksudnya dari teman-teman mahasiswa, Pan, yang sedang. Kalau terkait untuk apa goals ke depan ini terkait masalah isu penolakan revisi pilkada. Nah, kami dari mahasiswa mau sebetulnya untuk mengawal penolakan revisi ini sampai di tanggal 27. Kenapa? Karena iya, kan? Karena sering di situ. Karena ketika mahasiswa tidak turun kembali ke jalan untuk menyuarakan aspirasi, kita nggak tahu, Bang. Mungkin nanti di jam 12 malam itu disahkan. Jadi kami mau mahasiswa ini stay terus memberikan aspirasinya, terus mengawal terkait isu ini supaya apa? Supaya kita tahu sejauh mana pergerakan di setiap daerah itu. Nah, kalau hari ini ada beberapa kalangan masyarakat ataupun mahasiswa yang memandang bahwasanya aksi di Aceh tidak diperlukan, saya rasa lucu, Bang. Karena gini, demokrasi kita sedang sakit hari ini. Sedang sakit. Ketika kita tidak turun ke jalan, apa ceritanya? Oke, mungkin ada yang untuk langsung bertemu. Dan kita nggak tahu juga pembahasan ataupun apakah pengawalan ini tuntas. Jadi ketika setiap daerah itu turun untuk sama-sama mengaspirasikan di setiap DPR-nya sendiri, nah mungkin akan menjadi sebuah batu loncatan di situ. Karena di setiap daerah ini udah mati. Jadi nggak, kalau bisa kita bilang walaupun langkah dari pusat untuk tiba-tiba mengesahkan, setidaknya mahasiswa ini hadir di situ. Tidak ada keputusan ataupun kebijakan yang dari DPRD itu untuk menyetujui terkait masalah revisi undang-undang tersebut. Kita nggak mau, maksudnya contoh yang ada beberapa perwakilan dari Aceh tiba-tiba membacakan surat keputusan. Itu kan kalau hari ini Dewan Perwakilan Rakyat kita setuju terkait masalah RUU Pilkada, bagaimana kondisi di setiap daerah nanti? Kan kita nggak menginginkan ini terjadi. Ketakutan kami apa? Kita nggak mengharapkan lahirnya anak-anak haram di dalam demokrasi ini lagi. Kita tidak menginginkan itu, Pak. Ya. Itu sebetulnya. Ini kan kepentingan sepihak gara-gara satu orang. Itu sebetulnya ketakutan daripada kami. Mungkin gaya mainnya pusat seperti ini. Dan kita tidak ingin juga gaya pemerintahan Aceh mengikuti pusat, walaupun kita ada UPA hari ini. Tapi sejauh mana UPA itu bisa sama-sama kita perjuangkan? UPA itu hanya segenggam. Kalau berbicara kita pilkada di 2022, kenapa harus ada PJ hari ini? Kenapa nggak dilanjutkan aja? Kalau emang dengan kanun pilkada ya? Iya. Ya. Artinya kan UPA sendiri pun fungsinya itu melemah. Bisa jadi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ini tiba-tiba mau berarti ke UPA lagi. Kan nggak ada yang tahu kayak pusat hari ini, Pak. Jadi itulah berarti rencana kemarin ending akhirnya itu harus ada dewan, pernyataannya disampaikan ke dewan, kemudian disampaikan ke nasional itu mahasiswa rencananya seperti itu. Intinya dewan kita juga ikut menolak. Dewan kita ikut menolak. Iya. Itu yang permintaan kita. Tapi tidak ada satupun yang hadir kemarin ya. Tidak. Jadi nggak ada solusi. Iya. Kalau ditanyakan solusi ke mahasiswa hari ini kan maunya dewan kita nih yang mikirkan. Kita udah mungkin berpikir itu tadi karena nggak perlu untuk Aceh. Orang kita adakan pilkada, walaupun ada PJ juga. Nggak perlu untuk Aceh atau memang mereka tunduk sama pemerintah pusat? Itu pertanyaan. Nah itu. Ini tunduk ini benar ini. Ada maksudnya kira-kira dalam gambaran adik-adik mahasiswa itu seperti itu ya. Kan mereka ini kan merunut ke bawah. Ada DPR RI, DPR A kan partai. Iya. Jadi bisa saja memang tunduk ke sana. Apalagi juga 13 kursi di DPR RI dari Aceh, mereka mungkin tidak masuk dalam yang menolak ya. Iya. Menolak revisi itu. Revisi. Jadi kemarin itu dari UIN berapa orang ya yang
kena kemudian apa? Kena pentungan ya? Iya. Darah itu. Nah, kalau untuk data itu kami baru sempat terima itu sekitaran 4 orang. 4 orang. Itu yang pecah kepala 2, ya yang pingsan 2. Oh, 5 orang. Yang pingsan 2, satu lagi itu luka-luka. Berarti faktor ketidakhadiran dewan tadi yang diharapkan ya. Itu Iya, udah seharusnya gini. efeknya kan dampaknya ke situ ya. Iya, dampaknya ke situ karena kalau kita nyalahin aparat juga, hari ini aparat sama mahasiswa itu diharuskan untuk bertemu. Yang seharusnya kami bukan mau bertemu sama aparat. Iya, iya. Dewan sendiri, kalau memang hari ini dewan peduli sama keresahan mahasiswa dan masyarakat, mereka turut hadir di situ. Datanglah ke Bukan- situ. Iya. Tinggal datang aja kan. Iya. Ngapain capek-capek kan. Bawa mobil ya kan, parkir belakang, temui mahasiswa. Betul. Itu intinya seperti Iya. itu kan, nggak capek-capek kali lah. Rumahnya kompleknya dekat tuh. Iya, betul. Nah. Tapi kan dari pernyataan Pak Sekwan kemarin itu bahkan kami minta untuk dihadiri seluruh fraksi. Itu juga statement dari beliau bahwasanya nggak ada di daerah. Alasannya lagi apa? Lagi reses. Ada yang beberapa lagi ngurusin terkait masalah isu daerah, ada yang lagi ke Jakarta. Nah, ketika kami tanya, jadi solusinya apa hari ini? Saya nggak bisa kasih statement kalau terkait masalah solusi. Jadi solusi saya kembalikan sama mahasiswa. Ya. Sedangkan waktu untuk mahasiswa udah coba ikutin segala prosedur yang diberikan, saya rasa itu udah titik puncak terakhir. Kalau dari mata teman-teman mahasiswa itu idealnya gubernur kita ke depan tuh bagaimana yang untuk Aceh yang dibutuhkan? Ini pandangan sendiri aja. Iya. Kan? Ya. Ini dari calon yang udah hadir hari ini, yang udah terlihat. Bukan idealnya. Idealnya. Kita tidak menyebut calon. Idealnya orangnya seperti apa? Luas, yang memberi banyak beasiswa begitu, Bang. Terserah. Nah, kalau pandangan saya gini, Bang. Ideal calon pemimpin hari ini yang dia mampu merasakan keresahan masyarakat. Itu yang pertama. Tapi kalau hari ini juga ada beberapa dari kawan-kawan mahasiswa itu melihatnya dari segi gagasan. Saya rasa mungkin gagasan ini kan hampir sama kayak visi dan misi. Jatuhnya nanti ini cuman omong kosong, janji manis. Tapi ketika sosok pemimpin ini mampu merasakan keresahan masyarakat dan mampu secara langsung untuk menyelesaikan, itu sebetulnya. Jadi kebutuhan yang hari ini masyarakat perlukan itu terselesaikan. Contoh misalnya dari bidang pendidikan, ekonomi, terus kesehatan. Kalau berbicara dulu itu ada JKA yang bisa memudahkan masyarakat. Solusi-solusi yang seperti itu seharusnya yang dimunculkan. Nah, kalau kita lihat hari ini, Bang, banyak keluhan-keluhan dari masyarakat. Contoh kayak terkait masalah BBM. Kita tahu bahwasanya Aceh ini adalah daerah pemodal. Tapi untuk ngisi BBM itu kita ngantri. Kasihan mama hari ini tuh Pakai barcode lagi ya? pakai barcode lagi. Nah, kalau di Medan barcode-nya itu untuk solar, kalau kita pertalite. Kalau di Jawa itu mungkin udah nggak ngantri lagi. Ya. Itu kan jadi pertanyaan sekarang. Kita banyak sumber daya alam di sini, tapi kejelasan daripada sumber daya alam itu kemana? Dikemanain gitu. Kalau berbicara kekurangan SDM, apa solusi dari pemerintah? Kan nggak ada keterbukaan di sini, Pak. Seharusnya pemimpin-pemimpin yang bisa memberikan solusi dan mengeluarkan kebijakan untuk menguntungkan masyarakat. Bukan yang Merugikan masyarakat. Nah, sekarang Pak, masyarakat malah diambil. Iya. Ya kan? Kalau dari Tasa Muda gimana? Iya. Ya, Jadi sosoknya. makanya ketika kita berbicara pilkada, tentu kita berbicara tentang siapa nahkoda ke depannya. Nah, tentu di sini pilkada ini kan masih rakyat lah yang memilih. Iya. Rakyat yang menentukan. Dan pemilihan ini kita bukan pilih yang terbaik, kita bukan pilih yang paling hebat, enggak. Tapi kita dengan pemilihan ini bagaimana kita bisa meminimalisir yang jahat berkuasa. Yang jahat ini maksudnya Yang jahat ini yang memang dengan kata lain mereka mengambil hak-hak rakyat gitu. mereka ini berangkat, mereka ini mau menjadi nahkoda dengan kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan rakyat. Nah, idealnya bagaimana sebenarnya? Seorang nahkoda itu, kalau dari pandangan saya, dia itu harus seperti garam, Bang. Iya. Mau di pesisir, mau di gunung, semuanya tahu itu Mungkin asing. nggak ada di Aceh yang begitu. Nah, Ya, ada nggak kayak gitu? Mungkin nggak ada orang yang di Aceh seperti itu. itu jadi pertanyaan sekarang, Bang. Ada atau enggaknya kan?
Karena kan kita berbicara pertanyaannya yang idealnya Iya, bagaimana? yang Nah, idealnya. idealnya itu yang memang dia itu garam gitu. Kemudian kan gubernur mungkin sebelum-sebelumnya ya. Sebenarnya DPR itu kan pengawasan atas kinerja pemerintah. Iya. Kalau dari adik mahasiswa selama ini muncul nggak pengawasan itu? Ini di Aceh. Kalau- Antara DPR dengan legislatif dan eksekutif itu kan seharusnya legislatif dia mengawasi kinerja pemerintah. Kalau kita berbicara mengawasi atau enggak, mereka jalan sesuai lembaganya atau enggak. Nah, mungkin Ini pandangan mahasiswa. iya, pandangan mahasiswa ya, Pak. Jadi kalau beberapa tahun kebelakangan ini kan kita udah tahu sendiri lah, apa namanya, APBA kita nggak ada persetujuan dari Harus berganti PJ dulu. dewannya, Harus dan berganti PJ ya. ya dengan adanya apa? Kita tuh bisa simpulkan mungkin ya dengan kekurangan pengetahuan kita lah kita simpulkan. Nggak usah disimpulkan 90%. 90% orang tuh menganggap bahwa ya kalau kok nggak cocok sama aku, ya udah yang kau mau tuh nggak pasti kan gitu. Cuman gini Bang, saya kalau melihat sekarang sinkron antara legislatif dan eksekutif, sekarang gini, Seperti kawan. seperti kawan, cuman bukan seperti kawan juga Bang. Yang mau saya sampaikan di sini, kayak gini Bang, kalau dalam bahasa Acehan, Bek preman-preman bro dalam gedung rakyat, Iya, tapi cipu seluso ya aku permasalahan rakyat, ya kan? Karena hari ini ketika perlu sama rakyat untuk suara supaya mereka bisa terpilih. menduduki jabatan tersebut, mereka turun tuh ke desa. Mereka turun ke desa, mereka kasih pemahaman ke masyarakat, mereka kasih janji ke masyarakat, bakalan diselesaikan ini, bakalan diselesaikan itu. Tapi ketika masyarakat butuh sekarang mana? Kita datang ke kantor gubernur. Masyarakat yang katakanlah tidak terlalu mengerti terkait masalah persoalan yang dia rasakan, dia datang ke kantor gubernur. Dari kantor gubernur ngarahin ke DPR, dari DPR ngarahin lagi ke sini. Jadi bola-bola itu yang membuat masyarakat jadi bingung hari ini, Bang. Seharusnya kan ketika sudah terpilih, apa salahnya ketika mereka juga berkunjung ke setiap daerah? Apakah cuma mereka berkunjung ketika di satu daerah itu ada sumber daya alam, peresmian, atau bagaimana hari ini? Karena masyarakat pun ketika sudah lelah, kita katakanlah masyarakat ini lebih pilihnya diam. Tapi siapa hari ini penyambung lidah dari masyarakat? Mahasiswa. Cuman kita lihat lagi mahasiswa yang mana? Kepentingan masyarakat yang mana? Maka itu seharusnya jadi pelajaran ataupun jadi PR untuk pemerintahan kita ke depan supaya lebih cepat tanggap terkait isu-isu masyarakat hari ini. Itu mungkin juga soal edukasi politik ya. Kalau di kampus-kampus juga edukasi politik dari penyelenggara pemilu juga ada. Dari KIP atau Panwaslu. Sejauh ini belum ada. Panwasli ya sekarang. Kalau untuk sejauh ini kalau di kampus lain kita kurang tahu banget. Tapi kalau Ini yang tahu aja di lagi. USK sendiri itu kalau sejauh ini belum ada terkait yang namanya sekolah tentang pemilunya bagaimana. Sosialisasi Ya, jadi, bagaimana dan pembelajaran lah edukasi untuk pengawasan. itu belum ada kalau sampai sejauh ini. Itu Presma biasa kan diundang itu kan sebagai nomor 1 di kampus itu ya, Iya. mahasiswa maksudnya. Mestinya tahu karena itu memang ada edukasi politik dari penyelenggara pemilu itu dari KIP, bagaimana memilih yang baik, memilih calon, maksudnya jangan sampai salah pilih, salah coblos gitu. Kemudian gitu juga Panwasli bagaimana pengawasan. Berarti nggak ada ya? Mungkin edukasi politik yang kurang itu juga menjadi Oh terkait ini Bang, pemilu ini. Ah. Ada kemarin kalau di UIN itu dari Bawaslu. dari Bawaslu Iya. itu waktu pemilu, waktu mau pilkada ini sudah ada. Kalau untuk pilkada ini memang belum ada. Kalau Belum dari ada. USK sendiri, kalau dari UIN udah ada, Bas? Bawaslu kemarin untuk pilkada. Untuk pilkada, Iya, nah, pilkada. Bawaslu soal pengawasan. Iya, iya. Tapi kalau dari KIP KIP belum. belum, bagaimana edukasi politik. Mungkin di Bawaslu memang pengawasan. Iya. Tapi itu sudah ada. Di Indonesia belum. Belum. Jadi ini kan ke depan Oktober DPR kita sudah dilantik gitu kan. Kemudian ada gubernur ke depan. Harapan dari adik-adik mahasiswa mungkin. Silakan Pak Pres mungkin sampaikan ke inilah para calon dan para terpilih kan DPR itu kan sudah terpilih. Ya, Harapan kita ke mereka ke depan sehingga ya ketika aksi-aksi pun nggak lagi ya ditangkap polisi Ya, gitu kan. Dan harapan lainnya. ya, mungkin harapan kami dari mahasiswa tentu untuk
para dewan yang memang mewakili rakyat tetaplah mewakili rakyat. Jangan mewakili rakyat dan kami masih bertanya rakyat yang mana yang diwakili. Dari Kalau mungkin saya mewakili mahasiswa juga, harapan dari saya itu singkat saja sebetulnya. Jadi untuk pemimpin ke depan Aceh itu yang perlu bapak-bapak sekalian ketahui bahwasanya jangan pernah mengkhianati rakyat, peduli dengan rakyat, harus tahu apapun keluh kesah masyarakat agar Aceh ini enggak jadi lagi bahan perbincangan di luar. Pertimbangkan dengan sebaik-baiknya apapun posisi dan jabatan yang hari ini bapak-bapak ambil nanti. Saya harap Aceh nggak akan jadi lagi provinsi termiskin dan pendidikan di Aceh ini makin terus berkembang, dari segi kesehatannya juga terus makin membaik. Jangan ada lagi memeta-petakan bahwasanya masyarakat kelas atas yang pelayanannya lebih bagus, untuk masyarakat kelas bawah itu pelayanannya tuh ya semampunya saja, tapi harus bisa disamaratakan. Mungkin dari saya sekian. sahabat Bang Juli, demikianlah tadi ngobrol bareng dengan dua presiden mahasiswa di Aceh, dari Unsia dengan UIN Banda Aceh. Harapan kita podcast ini didukung ya, jangan lupa di subscribe dan share. Terima kasih.